Handoyo, seorang sopir bis pariwisata yang telah lama berkecimpung dalam dunia transportasi, pernah mengalami sebuah kejadian yang hingga kini masih membekas dalam ingatannya. Ia bercerita tentang sosok yang merupakan bosnya, seorang pria yang dikenal sebagai Haji Asrul, pemilik armada bis pariwisata yang jumlahnya tidak sedikit. Armada miliknya tersebar di beberapa cabang, dengan jumlah yang mencapai lebih dari 10 unit. Bahkan, berdasarkan perkiraan, totalnya hampir mencapai 40 unit yang tersebar di 3 cabang berbeda. Seluruh bis yang dimilikinya memang dikhususkan untuk keperluan pariwisata, mengantarkan penumpang ke berbagai destinasi wisata, baik dalam kota maupun luar kota. Pak Handoyo sebelum bekerja di bawah naungan Haji Asrul di cabang ketiga, ia telah lama menjadi sopir bis antar kota dan antar provinsi. Ia sudah terbiasa mengemudikan bis yang melintasi berbagai rute jauh seperti dari Surabaya ke Jakarta, Semarang ke Jakarta, atau sebaliknya. Pengalaman panjangnya membuatnya sudah akrab dengan medan jalan yang menantang, serta ritme kerja yang menuntut stamina tinggi. Namun, setelah bertahun-tahun menjalani profesi sebagai sopir bis jarak jauh, ia mulai merasa jenuh. Rasa lelah yang terus menggelayutinya, ditambah dengan keinginan untuk memiliki pekerjaan yang lebih stabil dan tidak terlalu menguras tenaga, membuatnya mencari solusi baru bagi dirinya dan keluarganya. Pada akhirnya, Pak Handoyo memutuskan untuk tetap menjadi sopir, namun dengan perubahan dalam jenis pekerjaan yang diambilnya. Ia ingin beralih menjadi sopir bis pariwisata, yang jam kerjanya lebih fleksibel dan tidak mengharuskannya untuk terus-menerus berada di perjalanan jauh. Selain itu, ia juga mendengar kabar bahwa bekerja sebagai sopir bis pariwisata bisa memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan sopir bis antar kota maupun antar provinsi. Dengan pertimbangan tersebut, ia pun mulai mencari peluang dan akhirnya melamar pekerjaan di salah satu perusahaan bis pariwisata milik Haji Asrul. Tanpa banyak hambatan, Pak Handoyo akhirnya diterima bekerja di perusahaan tersebut. Haji Asrul, yang melihat pengalaman dan rekam jejaknya sebagai sopir bis jarak jauh, tidak ragu untuk merekrutnya. Ia pun ditempatkan di cabang ketiga, di mana operasional bis dikelola oleh salah satu anak dari Haji Asrul. Dengan semangat baru, ia mulai menyesuaikan diri dengan pekerjaannya sebagai sopir bis pariwisata. Awalnya, ia merasa pekerjaannya lebih ringan dibandingkan sebelumnya, meskipun tetap membutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam mengemudikan bis yang membawa penumpang dengan berbagai latar belakang dan keperluan perjalanan. Suatu hari, ia mendapat tugas untuk mengantarkan rombongan study tour. Rombongan tersebut terdiri dari anak-anak pesantren yang berusia sekitar kelas 6 sekolah dasar hingga kelas 1 sekolah menengah pertama. Tugas ini ia dapatkan setelah didatangi oleh seorang pria bernama Pak Fahri, yang merupakan salah satu pengurus pesantren tersebut. Pak Fahri secara langsung meminta bantuan kepada Pak Handoyo untuk menjadi sopir bis yang akan membawa rombongan murid-muridnya dalam perjalanan ziarah ke luar kota. Tanpa ragu, Pak Handoyo pun menerima tawaran itu, karena baginya perjalanan seperti ini masih dalam batas yang wajar dan sesuai dengan pekerjaannya. Perjalanan rombongan itu dimulai tanpa kendala. Semua berjalan dengan lancar. Suasana di dalam bis pun terasa menyenangkan dengan suara riang anak-anak yang bersemangat dalam perjalanan mereka. Pak Fahri, yang bertindak sebagai pendamping, memastikan bahwa semua anak tetap berada dalam kondisi baik dan tertib sepanjang perjalanan. Pak Handoyo, yang duduk di balik kemudi,
mengemudikan bisnya dengan penuh kehati-hatian, memastikan bahwa mereka bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Setelah 1 hari penuh menjalani perjalanan dan kegiatan ziarah, tibalah saatnya untuk kembali. Perjalanan pulang dimulai pada malam hari, sekitar pukul 10 malam. Pak Handoyo masih berada di balik kemudi, ditemani oleh kenek bis yang bertugas membantunya. Di dalam bis, anak-anak mulai terlihat lelah setelah seharian beraktivitas. Sebagian dari mereka tertidur di kursi masing-masing, sementara beberapa lainnya masih berbincang pelan dengan teman-temannya. Pak Fahri pun duduk di kursinya, memperhatikan anak-anak yang mulai terlelap. Sekitar 1 jam setelah perjalanan pulang dimulai, tepatnya sekitar pukul 11 malam, bis yang dikemudikan oleh Pak Handoyo mulai memasuki kawasan perbukitan. Rute yang mereka tempuh merupakan jalur yang mengarah ke timur, menuju daerah Jawa Tengah. Jalanan yang mereka lalui mulai berkelok dengan pemandangan gelap di sisi kanan dan kiri jalan. Lampu bis menerangi jalan di depannya, sementara di kejauhan hanya ada bayangan pohon-pohon yang berdiri kokoh di sepanjang rute. Saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pak Handoyo yang awalnya mengemudi dengan tenang, tiba-tiba menginjak rem secara mendadak. Bis itu berhenti dengan hentakan keras, membuat seluruh penumpang di dalamnya terkejut dan kehilangan keseimbangan. Hampir seluruh rombongan mengalami kepanikan. Anak-anak yang sebelumnya masih berbincang atau setengah mengantuk, kini tersentak sadar, berpegangan pada kursi mereka dengan wajah ketakutan. Suasana di dalam bis berubah drastis dari keheningan malam menjadi penuh kepanikan dan suara-suara panik yang bercampur aduk. Di antara kepanikan itu, Pak Fahri segera menghampiri Pak Handoyo yang masih duduk kaku di balik kemudi dengan wajah pucat. Ia tampak kebingungan, seolah pikirannya masih belum bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Mesin bis masih menyala, namun bis itu berhenti tepat di pinggir jalan yang tampak gelap. Beberapa detik berlalu, namun tidak ada yang berbicara, hingga akhirnya Pak Fahri mencoba mencari jawaban atas apa yang baru saja terjadi. Dengan napas yang masih memburu, Pak Handoyo hanya bisa menatap kosong ke depan. Raut wajahnya menunjukkan ketakutan yang nyata, seakan ia baru saja menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dalam kegelisahan, ia akhirnya mencoba menjelaskan bahwa apa yang dilihatnya barusan adalah sesuatu yang hampir membuat nyawa mereka melayang. Ia menyebutkan bahwa di depan mereka terdapat jurang yang nyaris tidak terlihat dalam gelapnya malam. Jika ia tidak mengerem mendadak beberapa detik sebelumnya, bis itu sudah pasti akan terjun bebas ke dalamnya. Saat mendengar penjelasan itu, tubuh Pak Fahri terasa dingin. Ia segera melihat ke arah depan bis dan baru menyadari betapa berbahayanya situasi mereka. Tepat di depan bis, hanya berjarak beberapa meter, terbentang sebuah jurang yang dalam. Jalan yang seharusnya berbelok ke kanan, hampir saja dilewati lurus oleh bis yang dikemudikan Pak Handoyo. Jika saja sopir itu tidak menghentikan laju kendaraan, tidak ada yang bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Pak Fahri dengan segera meminta agar Pak Handoyo menenangkan diri dan mencoba untuk memundurkan bis ke posisi yang lebih aman. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Pak Handoyo berusaha mengendalikan dirinya. Ia menarik kopling, memasukkan gigi mundur, dan dengan perlahan menggerakkan bis menjauh dari bibir jurang. Dalam suasana yang masih dipenuhi ketegangan, akhirnya bis berhasil dipindahkan ke tepi jalan dengan posisi yang lebih aman. Setelah memastikan bahwa bis dalam keadaan berhenti dengan benar,
Pak Fahri menyarankan agar Pak Handoyo turun sejenak untuk menenangkan diri. Beberapa santri yang ikut dalam rombongan pun tampak mulai berusaha menenangkan diri mereka masing-masing. Seorang di antara mereka bahkan terlihat sedikit terluka karena sempat terbentur saat bis melakukan pengereman mendadak. Namun, syukurnya, tidak ada yang mengalami cedera serius. Pak Handoyo akhirnya turun dari bis, masih dengan ekspresi yang tampak terguncang. Pak Fahri serta beberapa orang lainnya mencoba menenangkan dirinya dengan memberikan segelas air putih. Seorang santri yang membawa termos bahkan membuatkan kopi untuknya, berharap minuman hangat itu bisa sedikit mengurangi ketegangannya. Di saat yang sama, anak-anak yang tadi terkejut mulai diajak untuk tetap tenang oleh pendamping mereka. Suasana perlahan mulai lebih terkendali, meskipun perasaan takut dan cemas masih menyelimuti seluruh rombongan. Setelah peristiwa pengereman mendadak yang hampir membuat seluruh rombongan jatuh ke dalam jurang, Pak Handoyo mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar kelalaiannya dalam berkendara. Ia duduk terdiam di tepi jalan, napasnya masih terengah, sementara pikirannya terus berusaha mengingat kembali apa yang sebenarnya telah terjadi beberapa saat sebelum ia menghentikan bis. Ia tahu bahwa bukan sekadar kelelahan yang membuatnya kehilangan fokus, melainkan ada sesuatu yang lain, sesuatu yang seakan menguasai pikirannya. Saat ia mencoba mengingat kembali, sebuah perasaan aneh menyusup dalam benaknya. Ia merasakan bahwa pikirannya benar-benar kosong sebelum pengereman itu terjadi. Tidak ada kesadaran penuh akan jalan yang sedang dilaluinya. Sebaliknya, ia seperti berada dalam lamunan yang membawanya jauh dari realitas, seolah tubuhnya berada di dalam bis, namun jiwanya mengembara ke tempat lain. Dalam lamunannya, ia membayangkan kehidupan yang berbeda, hidup yang penuh kemewahan, di mana ia bukan sekadar seorang sopir, melainkan seorang pemilik armada bis yang sukses. Bayangan itu begitu nyata, seakan-akan ia benar-benar sedang duduk santai di rumah, memikirkan bagaimana rasanya memiliki banyak bis sendiri, mengelola bisnis besar, dan menikmati hidup tanpa harus terus-menerus mengemudi di jalanan. Perasaan nyaman itu begitu kuat, membuatnya terlena, hingga melupakan bahwa saat itu ia masih mengendalikan bis yang membawa banyak nyawa. Pikirannya terhanyut dalam ilusi, hingga tanpa ia sadari, laju bis mulai bergerak ke arah yang salah, menuju sesuatu yang tidak seharusnya. Ketika kesadarannya perlahan kembali, ia sempat mendengar suara yang berbisik di telinganya, seperti suara samar yang mengajaknya berbicara, seolah mencoba menuntunnya lebih jauh ke dalam lamunan. Suara itu halus, tetapi memiliki daya tarik yang kuat, membuatnya semakin terhanyut dalam pikirannya sendiri. Namun, di saat terakhir, sebelum segalanya benar-benar terlambat, instingnya sebagai seorang sopir berpengalaman muncul. Ia mendadak sadar, istighfar terlontar dari bibirnya, dan seketika itu juga penglihatannya menjadi jelas. Pandangan yang sebelumnya kabur kini menunjukkan realitas yang sebenarnya, bis yang hampir melaju lurus ke dalam jurang. Peristiwa itu begitu mengguncangnya, tetapi setelah hampir setengah jam menenangkan diri, akhirnya ia merasa cukup stabil untuk melanjutkan perjalanan. Pak Fahri, yang menyadari bahwa situasi ini bukan sesuatu yang biasa, meminta seluruh rombongan untuk berdoa bersama sebelum perjalanan dilanjutkan. Doa itu lebih khusyuk dari sebelumnya, sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan mereka, sekaligus permohonan agar perjalanan selanjutnya tidak lagi diwarnai
oleh kejadian yang di luar nalar. Pak Handoyo pun kembali ke kursi kemudinya dan mulai menggerakkan bis perlahan. Mesin bis masih dalam kondisi baik, dan meskipun kejadian tadi sempat mengguncangnya, ia merasa sudah cukup tenang untuk kembali mengemudi. Perjalanan masih panjang, sekitar 5 hingga 6 jam sebelum mereka tiba di lokasi awal keberangkatan. Namun kali ini, ia lebih waspada. Ia tidak ingin terhanyut dalam lamunan atau mengalami kejadian serupa. Sekitar 2 jam berlalu, suasana di dalam bis kembali normal. Sebagian besar santri sudah tertidur, sementara beberapa yang masih terjaga hanya berbisik pelan di antara mereka. Pak Fahri sendiri tampak lebih rileks. Meskipun sesekali ia memperhatikan kondisi di sekelilingnya dengan lebih awas. Pak Handoyo pun merasa lebih tenang, dengan harapan bahwa kejadian tadi hanyalah suatu gangguan yang tidak akan berulang. Namun harapan itu sepertinya tidak bertahan lama. Sekitar pukul 1 dini hari, ketika bis melaju melewati sebuah kawasan yang tidak bisa disebutkan namanya, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Kali ini bukan pikirannya yang dikaburkan atau lamunannya yang membawanya ke dunia lain, melainkan kendali atas bis itu sendiri yang terasa berbeda. Ia mulai merasakan bahwa setirnya menjadi berat, jauh lebih berat dari biasanya. Setiap kali ia mencoba membelokkan ke kanan atau ke kiri, setirnya seperti memberikan perlawanan, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk berbelok sesuai arah yang diinginkan. Awalnya, ia mengira mungkin ada masalah teknis pada sistem kemudi bis. Namun ia tahu bahwa bis ini masih dalam kondisi sangat baik. Semua bagian bis telah diperiksa sebelum keberangkatan dan tidak ada indikasi adanya kerusakan. Tetapi, semakin lama ia mencoba mengendalikannya, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Setiap kali ia mencoba membelokkan setir ke kanan, rasanya seperti ada kekuatan yang menahannya untuk tetap lurus. Ketika ia mencoba membelokkan ke kiri, dorongan yang sama juga muncul, seolah ada sesuatu yang ingin mengambil alih kendali atas kendaraan itu. Yang lebih menakutkan lagi, ada momen di mana setir itu terasa ingin bergerak sendiri. Ketika ia berusaha mempertahankan laju bis agar tetap stabil, ada dorongan yang tiba-tiba mengarahkannya ke jalur yang tidak seharusnya. Jika ia membiarkannya begitu saja, bis ini bisa saja keluar jalur atau bahkan mengalami kecelakaan. Pak Handoyo mulai merasa panik. Tetapi ia berusaha menenangkan diri dengan kembali beristighfar. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Ia terus berusaha mengendalikan bis itu dengan hati-hati, memastikan bahwa ia tidak kehilangan kendali. Kali ini, ia tidak membiarkan pikirannya kosong seperti sebelumnya. Sementara itu, suasana di dalam bis tetap hening. Santri-santri yang sudah tertidur lelap tidak menyadari apa yang sedang terjadi, sementara Pak Fahri yang masih terjaga tampak mulai memperhatikan gerak-gerik Pak Handoyo yang terlihat tegang. Namun, ia tidak langsung bertanya, hanya diam mengamati, mencoba memahami situasi. Pak Handoyo semakin merasa ada yang tidak beres. Gumaman lirih keluar dari bibirnya, menandakan kegelisahan yang luar biasa. Menyadari bahwa bis ini semakin sulit dikendalikan, ia memutuskan untuk segera menepi ke pinggir jalan. Ia tidak ingin mengambil risiko lebih jauh, apalagi setelah kejadian hampir masuk jurang tadi. Dengan sekuat tenaga, ia mengendalikan setir yang terasa semakin berat, berusaha membawa bis ke tempat yang lebih aman. Setelah beberapa saat berjuang melawan ketidakstabilan kendaraan itu, akhirnya ia berhasil menepikan bis ke sisi jalan. Mesin masih menyala,
tetapi ketegangan di dalam bis semakin terasa. Pak Fahri, yang menyadari bis kembali berhenti secara mendadak, segera mendekati Pak Handoyo dengan raut wajah penuh tanya. Kenek bis pun ikut mendekat, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Pak Handoyo yang masih duduk di balik kemudi dengan keringat mengalir di pelipisnya, mengaku bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres dengan bis ini. Ia menjelaskan bahwa sejak perjalanan dilanjutkan, setir terasa semakin berat dan sulit dikendalikan. Mendengar hal itu, Pak Fahri berusaha menenangkan Pak Handoyo dan meminta agar dilakukan pengecekan terhadap kondisi bis. Mereka tidak ingin mengambil keputusan gegabah tanpa memastikan apakah ada kerusakan teknis yang menjadi penyebab utama dari kejadian ini. Kenek bis segera turun dan mulai memeriksa bagian-bagian penting kendaraan, memastikan bahwa tidak ada masalah dengan kemudi atau sistem lain yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ini. Hasil pemeriksaan pun menunjukkan sesuatu yang aneh. Secara teknis, tidak ada yang salah dengan bis ini. Semua komponennya masih dalam keadaan baik, tidak ada gangguan mekanis yang bisa menyebabkan setir terasa berat atau bis menjadi oleng. Bahkan ketika kenek mencoba menggerakkan setir dalam keadaan diam, setir itu terasa normal. Tidak ada beban berlebih seperti yang dirasakan oleh Pak Handoyo saat bis sedang melaju. Untuk memastikan lebih lanjut, Pak Fahri sendiri mencoba naik ke kursi pengemudi dan menggerakkan setir. Sama seperti sebelumnya, setir itu terasa ringan dan normal. Tidak ada indikasi kerusakan atau hambatan apapun. Namun, fakta bahwa bis terasa sulit dikendalikan saat melaju tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Setelah berunding sejenak, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan tetap berhati-hati. Bis kembali dihidupkan, dan Pak Handoyo, meskipun masih diliputi ketakutan, berusaha mengumpulkan keberanian untuk kembali mengemudi. Dalam hati, ia terus berdoa agar perjalanan selanjutnya tidak lagi diwarnai oleh kejadian aneh. Awalnya, perjalanan kembali berjalan lancar. Bis melaju dengan stabil, dan meskipun rasa was-was masih menyelimuti hati Pak Handoyo, ia berusaha fokus pada jalan di depannya. Seluruh penumpang pun sudah mulai merasa tenang. Santri-santri yang sempat terkejut dengan kejadian sebelumnya, kini mulai terlelap kembali. Tubuh mereka yang kelelahan setelah perjalanan panjang membuat mereka tidak mampu terus berjaga. Suasana di dalam bis menjadi lebih hening, hanya suara deru mesin dan angin malam yang menemani perjalanan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar setengah jam setelah perjalanan kembali dilanjutkan, suara jeritan mendadak terdengar dari salah satu sudut bis itu. Jeritan itu begitu keras, menusuk keheningan malam, dan membuat seluruh penumpang tersentak bangun dalam ketakutan. Seorang santri, anak laki-laki berusia sekitar 12 atau 13 tahun, tiba-tiba meraung dengan suara yang tidak biasa. Suara itu bukan sekadar teriakan karena mimpi buruk atau ketakutan biasa, tetapi terdengar seperti suara seseorang yang tengah mengalami sesuatu di luar kendalinya. Matanya terbuka lebar, tetapi tidak menunjukkan kesadaran. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia mulai meracau dengan kata-kata yang sulit dimengerti. Dalam sekejap, suasana di dalam bis berubah menjadi penuh kepanikan. Beberapa santri yang duduk di dekat anak itu segera menjauh, ketakutan melihat rekannya yang tiba-tiba berperilaku aneh. Pak Fahri, yang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi, segera bergerak mendekat dan berusaha menenangkan anak tersebut. Namun semakin ia mencoba menenangkan, semakin kuat perlawanan yang diberikan oleh anak itu. Tubuhnya menggeliat liar, dan suaranya berubah semakin dalam dan berat, seolah ada sesuatu yang sedang menguasainya. Pak Handoyo, yang melihat kejadian ini dari balik kemudi,
langsung merasakan kembali ketakutan yang sebelumnya sempat mereda. Ia sadar bahwa kejadian aneh ini belum selesai. Karena situasi semakin tidak terkendali, Pak Handoyo kembali memutuskan untuk menepi. Bis pun dihentikan di pinggir jalan, dan kali ini seluruh penumpang mulai merasakan kegelisahan yang luar biasa. Anak yang kesurupan itu semakin menjadi-jadi, mulai mengucapkan kata-kata yang membuat bulu kuduk berdiri. Dengan suara yang dalam dan menyeramkan, anak itu mulai berbicara, tetapi bukan dengan suara atau nada yang biasa ia gunakan. Kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar seperti peringatan, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh sosok yang kini menguasai tubuhnya. Ia mengatakan bahwa seluruh penumpang harus segera turun dari bis jika ingin selamat. Kalimat itu diucapkan berulang kali, dengan nada yang semakin menekan dan menakutkan. Mereka yang mendengar ucapan itu merasakan hawa dingin merayap di sekujur tubuh mereka. Pak Fahri, meskipun tetap berusaha tenang, tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Anak yang kesurupan itu berbicara, seolah tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui, seolah ada bahaya besar yang mengancam jika mereka tetap berada di dalam bis. Namun, yang paling membuat suasana semakin mencekam adalah ketika anak itu kembali berbicara, menyebutkan sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Waktu terus bergulir, jam menunjukkan pukul 2:30 dini hari, dan anak yang kerasukan akhirnya mulai sadar setelah mereka berusaha menenangkannya dengan doa dan berbagai cara lainnya. Ketika anak itu benar-benar siuman, ia tampak bingung dan tidak mengingat apapun tentang apa yang baru saja terjadi. Tatapannya kosong, seolah ia baru saja kembali dari dunia yang berbeda. Perjalanan yang seharusnya sudah mendekati tujuan akhir mereka, justru tertunda. Rencana awal untuk tiba sekitar pukul 4 pagi kini tampaknya tidak mungkin terwujud. Jika dihitung dari keterlambatan yang terjadi akibat insiden ini, kemungkinan mereka baru bisa sampai sekitar pukul 5:30 atau bahkan lebih. Namun, bagi Pak Handoyo dan Pak Fahri, keselamatan rombongan jauh lebih penting daripada sekadar waktu tiba. Yang lebih mengkhawatirkan adalah peringatan yang sebelumnya diucapkan oleh anak yang kerasukan. Kata-kata itu masih terngiang di benak mereka. Peringatan agar mereka tidak menaiki bis ini jika ingin selamat. Peringatan itu bukan sekadar kata-kata kosong, melainkan ucapan yang diucapkan dengan ketegasan dan nada ancaman yang mengerikan. Ini membuat semua orang semakin bingung dan takut. Jika mereka tidak boleh menaiki bis ini, lalu bagaimana mereka bisa pulang? Pak Handoyo dan Pak Fahri berdiskusi dengan cemas, mencoba mencari solusi terbaik. Kenek bis yang sejak tadi juga merasa ketakutan, akhirnya mengungkapkan kegelisahannya. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takutnya setelah melihat serangkaian kejadian yang benar-benar tidak masuk akal. Ia merasa kejadian ini bukan lagi hal yang bisa dianggap biasa. Ia bahkan meminta agar Pak Handoyo segera menghubungi sopir lain yang mungkin bisa datang menjemput mereka. Ketakutan juga dirasakan oleh Pak Fahri. Sebagai pemimpin rombongan, ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan santri-santrinya. Namun, dalam situasi seperti ini, ia pun bingung harus mengambil keputusan seperti apa. Bagaimana jika mereka tetap memaksakan perjalanan dengan bis ini? Bagaimana jika benar-benar ada bahaya yang mengancam mereka jika mereka tetap berada di dalam bis? Di tengah kebingungan itu, salah seorang santri dewasa yang ikut dalam rombongan akhirnya angkat bicara. Ia adalah seorang santri yang selama ini dikenal memiliki pemahaman spiritual yang lebih dalam dibandingkan teman-temannya. Dengan wajah yang masih dipenuhi ketegangan, ia menjelaskan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan bis ini. Bukan hanya dari kejadian-kejadian sebelumnya, tetapi juga dari apa yang ia lihat dengan mata batinnya. Menurutnya, bis ini tidak hanya terasa berat secara fisik,
tetapi juga secara spiritual. Ia mengatakan bahwa ia melihat bis ini diselimuti oleh hawa merah yang menyeramkan. Bukan merah karena cahaya lampu atau pantulan, tetapi merah yang menyerupai darah yang menutupi seluruh badan bis. Yang lebih mengerikan, santri itu menggambarkan bahwa merahnya bukan seperti nyala api, tetapi seperti bis yang benar-benar dilumuri darah segar, menetes perlahan, seakan bis ini pernah menjadi saksi dari sesuatu yang mengerikan. Mendengar itu, tubuh Pak Handoyo semakin dingin. Ketakutan mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Santri itu melanjutkan penjelasannya dengan suara yang lebih berat. Ia mengatakan bahwa bukan hanya warna merah menyeramkan yang menyelimuti bis ini, tetapi juga ada sosok yang berdiri di atasnya. Sosok itu, menurut santri tersebut, tampak mengerikan, sangat besar, dengan tubuh yang tidak berbentuk seperti manusia. Ia tidak bisa mendeskripsikannya dengan jelas, tetapi satu hal yang pasti, sosok itu memiliki energi yang sangat jahat. Yang lebih mengejutkan lagi, santri itu mengatakan bahwa sosok tersebut sempat menyerangnya ketika ia mencoba melihat lebih dalam dengan mata batinnya. Ia merasakan dorongan yang begitu kuat, seperti ada sesuatu yang ingin mengusirnya karena ia sudah mengetahui keberadaan mereka. Akibat serangan itu, santri tersebut mengalami luka di bagian tubuhnya, meskipun tidak ada yang menyentuhnya secara fisik. Saat itulah, terungkaplah sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka duga. Santri itu mengatakan bahwa siapapun yang membawa bis ini akan masuk ke dalam lingkaran pesugihan dari pemiliknya. Ia menyebutkan bahwa ada ikatan gaib yang menghubungkan bis ini dengan sesuatu yang sangat jahat. Mendengar kalimat itu, Pak Handoyo merasa dadanya semakin sesak. Kata-kata itu begitu jelas, seolah membawa kebenaran yang selama ini tersembunyi. Pak Handoyo mulai bertanya dalam hati, apakah benar bis ini memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang tidak seharusnya? Apakah ada perjanjian atau ritual tertentu yang dilakukan oleh pemilik bis, Haji Asrul, yang membuat bis ini memiliki aura yang begitu kelam? Sementara itu, Pak Fahri pun mulai merasa bahwa mereka tidak bisa lagi mengabaikan peringatan yang telah diberikan. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar gangguan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mereka hadapi. Sesuatu yang tidak bisa mereka tangani hanya dengan logika biasa. Meskipun begitu, situasi semakin sulit. Mereka berada di tempat yang jauh dari pemukiman, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menunggu bis lain datang menjemput dalam waktu singkat. Namun, di sisi lain, tetap menaiki bis ini terasa seperti keputusan yang terlalu berisiko. Pak Handoyo, yang masih merasa gemetar setelah mendengar semua penjelasan itu, akhirnya menghubungi seorang temannya, sesama sopir, yang mungkin bisa membantu mereka. Ia berharap bahwa ada seseorang yang bisa datang dengan bis lain untuk menjemput mereka. Waktu terus berlalu dengan perlahan, dan langit yang gelap mulai menunjukkan sedikit tanda-tanda perubahan. Embisan angin dini hari terasa semakin menusuk, menambah suasana yang sudah mencekam sejak awal perjalanan. Pak Handoyo dan Pak Fahri bersama seluruh rombongan masih menunggu dengan gelisah di tepi jalan, berharap armada pengganti segera datang untuk membawa mereka keluar dari situasi ini. Waktu terus berlalu dengan perlahan, dan langit yang gelap mulai menunjukkan sedikit tanda-tanda perubahan. Hembusan angin dini hari terasa semakin menusuk, menambah suasana yang sudah mencekam sejak awal perjalanan. Pak Handoyo dan Pak Fahri bersama seluruh rombongan masih menunggu dengan gelisah di tepi jalan, berharap armada pengganti segera datang untuk membawa mereka keluar dari situasi ini. Hampir 2 jam lamanya mereka menunggu. Hingga akhirnya, tepat saat waktu subuh hampir tiba, sebuah bis lain akhirnya datang. Bis tersebut dibawa oleh salah satu rekan Pak Handoyo yang juga bekerja di bawah kepemilikan Haji Asrul. Dengan kedatangan bis pengganti itu,
Rasa lega sedikit menyelimuti hati mereka, meskipun kegelisahan masih tersisa di benak mereka masing-masing. Tanpa membuang waktu, Pak Fahri segera mengatur perpindahan seluruh rombongan ke bis baru. Pak Handoyo sendiri memastikan bahwa semua santri dan penumpang lainnya telah naik dengan aman sebelum akhirnya menyerahkan tanggung jawab perjalanan kepada sopir bis pengganti. Keputusan ini memberikan ketenangan bagi Pak Handoyo, karena kini ia tidak lagi harus membawa rombongan yang sejak awal sudah mengalami serangkaian kejadian mengerikan. Namun, meskipun perasaan lega sedikit menyelimuti hatinya, masih ada beban yang belum sepenuhnya hilang. Kenangan akan kejadian malam itu masih begitu jelas dalam benaknya. Ia masih bisa merasakan bagaimana ketakutan itu menggenggam tubuhnya saat ia hampir masuk ke dalam jurang. Bagaimana setir bisnya terasa melawan kehendaknya, dan bagaimana santri yang kerasukan itu berulang kali memperingatkan agar mereka tidak lagi menaiki bis ini jika ingin selamat. Semua itu bukan sekadar kejadian biasa. Semuanya seolah menyimpan sebuah pesan yang belum sepenuhnya ia pahami. Setelah memastikan rombongan telah aman di bis lain, Pak Handoyo dan keneknya pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka sendiri. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 4:30 pagi ketika mereka akhirnya kembali masuk ke dalam bis yang sejak awal mereka kendarai. Namun kali ini, perjalanan yang mereka tempuh tidak lagi membawa banyak penumpang. Hanya mereka berdua, berhadapan dengan bis yang sejak awal telah menunjukkan tanda-tanda keanehan. Pak Handoyo duduk di balik kemudi, menarik napas panjang sebelum akhirnya memulai perjalanan. Dalam hati, ia terus berdoa, berharap bahwa perjalanan kali ini tidak lagi dihantui oleh hal-hal yang aneh. Keneknya yang duduk di sampingnya juga tampak cemas, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Hanya tatapan penuh waspada yang terus mengawasi setiap sudut bis, seolah-olah ia takut sesuatu akan muncul secara tiba-tiba. Bis pun perlahan mulai melaju, menembus kegelapan dini hari yang masih pekat. Udara dingin semakin menusuk, membuat suasana di dalam bis terasa lebih sunyi dan menyeramkan. Pak Handoyo mencoba untuk tetap fokus, memastikan bahwa bis tetap berjalan dengan stabil di jalanan yang masih lengang. Namun, beberapa saat setelah perjalanan dimulai, sesuatu kembali terjadi. Bis yang sebelumnya terasa normal, tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda yang tidak wajar. Setirnya kembali terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan arah laju kendaraan. Jika sebelumnya ia sempat merasakan bahwa bis ini sulit dikendalikan, maka kali ini perasaan itu datang kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ketakutan mulai menjalar dalam diri Pak Handoyo. Ia mulai merasa bahwa apa yang terjadi bukanlah kebetulan semata. Ada sesuatu yang memang bersemayam dalam bis ini, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Ia berusaha tetap tenang, tetapi dalam hatinya, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia sedang membawa sesuatu yang seharusnya tidak ikut dalam perjalanan ini. Ketika jarum jam mendekati pukul 5 pagi, perasaan takut itu semakin menjadi-jadi. Bis yang ia kemudikan terasa semakin tidak stabil. Meskipun ia sudah mengemudikannya dengan kecepatan yang wajar, ia tetap merasa bahwa ada sesuatu yang mencoba mengambil alih kendali. Saat itu pikirannya kembali melayang pada keluarganya, istri dan anak-anaknya yang menunggu di rumah. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ini akan menjadi perjalanan terakhirnya? Apakah ia masih bisa bertemu dengan mereka lagi? Perasaan takut itu begitu kuat, membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak boleh lengah sedikit pun. Di tengah rasa pasrah yang mulai menyelimuti hatinya, ia terus beristighfar. Dalam hatinya ia berdoa agar Tuhan melindunginya dan membimbingnya keluar dari situasi yang tidak masuk akal ini. Ia hanya bisa berserah diri, berharap bahwa ia akan tiba dengan selamat di tempat kerjanya. Seiring dengan doa yang ia panjatkan, ia merasakan sesuatu yang perlahan berubah. Perasaan takut yang begitu kuat tadi
mulai mereda sedikit demi sedikit, seolah ada sesuatu yang perlahan menjauh. Bis yang awalnya terasa sulit dikendalikan mulai kembali normal, meskipun perasaan was-was masih tersisa di hatinya. Setelah beberapa jam yang terasa begitu panjang, akhirnya Pak Handoyo tiba di tempat kerjanya dengan selamat. Tubuhnya terasa lelah, tetapi hatinya sedikit lebih tenang setelah berhasil membawa bis itu kembali tanpa insiden yang lebih buruk. Ia segera menemui salah satu anak dari Haji Asrul untuk memberikan laporan mengenai perjalanan yang baru saja ia lalui. Dalam laporannya ia menyampaikan bahwa rombongan yang seharusnya ia bawa telah dilimpahkan kepada sopir lain yang ia panggil dini hari tadi. Dengan wajah datar, anak dari Haji Asrul menerima laporan tersebut tanpa banyak pertanyaan, seolah tidak terkejut atau peduli dengan kejadian yang telah dialami oleh Pak Handoyo. Setelah menyelesaikan urusan administrasi dan memastikan bahwa tugasnya telah diterima, Pak Handoyo merasa ada beban berat yang sedikit terangkat dari pundaknya. Ia merasa lega karena ia berhasil membawa semua santri dan rombongan Pak Fahri dengan selamat. Ia tahu, andai saja ia tidak mendengarkan peringatan yang diberikan oleh santri yang kesurupan, atau jika ia tetap memaksa melanjutkan perjalanan tanpa berhenti, mungkin ceritanya akan berakhir dengan tragis. Namun rasa lelah yang begitu dalam mulai menyerangnya. Setelah mengalami ketegangan luar biasa sepanjang malam, tubuhnya akhirnya mulai merasakan dampaknya. Ia pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu ke rumah untuk beristirahat. Setibanya di rumah sekitar pukul 11 siang, ia langsung menceritakan semua yang telah terjadi kepada istrinya. Awalnya, istrinya tidak langsung percaya. Ia berpikir mungkin suaminya hanya terlalu lelah dan mengalami semacam halusinasi akibat tekanan kerja yang berlebihan. Namun, semakin lama Pak Handoyo bercerita, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar imajinasi atau kebetulan belaka. Ada sesuatu yang benar-benar tidak beres dengan bis yang ia kendarai, dan istrinya pun mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Sebagai seorang istri, ia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Ia merasa bahwa kejadian yang menimpa suaminya bukanlah hal biasa, dan karena itu, ia langsung menyarankan agar Pak Handoyo mencari pekerjaan lain. Namun, Pak Handoyo tidak serta-merta menyetujui saran tersebut. Ia mengingatkan istrinya bahwa selama ini, mereka telah mendapatkan banyak bantuan dari Haji Asrul, terutama dalam hal pekerjaan. Tetapi istrinya tetap bersikeras. Ia merasa firasatnya tidak baik dan menyarankan agar suaminya segera mencari pekerjaan di tempat lain. Ketika ditanya alasannya, ia mengaku pernah mendengar kabar yang cukup mengerikan tentang armada bis yang dikelola oleh Haji Asrul. Dan ia mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu tepatnya, ada insiden kecelakaan yang melibatkan salah satu bis dengan jenis dan model yang sama, seperti yang dikendarai oleh suaminya. Namun, apakah kejadian itu memiliki kaitan dengan apa yang dialami oleh Pak Handoyo? Istrinya tidak bisa memastikan. Ia hanya menyampaikan apa yang pernah ia dengar, dan meskipun belum ada bukti yang jelas, firasat buruk tetap menghantuinya. Setelah mendengar cerita dari istrinya, Pak Handoyo merasa pikirannya semakin dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah memang ada sesuatu yang lebih besar di balik semua kejadian aneh yang menimpanya. Namun, ia masih belum bisa sepenuhnya percaya. Baginya, yang terpenting saat ini adalah memastikan bahwa pekerjaannya tetap berjalan dan ia bisa tetap mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Di tengah kebingungan itu, ia memutuskan untuk pergi menemui Pak Fahri. Ia merasa perlu meminta maaf secara langsung atas kejadian yang telah terjadi, terutama karena ia adalah orang yang bertanggung jawab atas perjalanan rombongan Pak Fahri. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada rasa bersalah yang mengganjal antara mereka. Setibanya di rumah Pak Fahri, ia segera menyampaikan permintaan maafnya. Ia mengakui bahwa kejadian itu benar-benar berada di luar kendalinya, dan ia merasa menyesal jika peristiwa itu sempat membuat Pak Fahri dan santri-santrinya mengalami ketakutan yang luar biasa.
Namun Pak Fahri justru menanggapinya dengan penuh pengertian. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah sepenuhnya kesalahan Pak Handoyo, dan justru ia merasa bersyukur karena Pak Handoyo masih memiliki kesadaran untuk mengambil keputusan yang benar di saat-saat genting. Pak Fahri juga menyampaikan rasa terima kasihnya karena meskipun dalam keadaan panik dan ketakutan, Pak Handoyo tetap bisa memberikan solusi dengan memanggil sopir pengganti dan memastikan bahwa semua santri tiba dengan selamat. Dengan begitu, ia pun merasa tidak perlu merasa bersalah kepada para wali santri yang menitipkan anak-anak mereka dalam perjalanan ziarah tersebut. Setelah percakapan yang cukup panjang, akhirnya mereka sepakat untuk menganggap kejadian itu sebagai ujian yang telah mereka lalui bersama. Setelah merasa lebih tenang, Pak Handoyo pun kembali ke pekerjaannya di sore hari. Sekitar pukul 5 sore, ia kembali ke cabang tempat ia bekerja untuk mencari tahu apakah ada pekerjaan lain yang bisa ia ambil. Ia selalu berusaha mendapatkan informasi tentang job berikutnya, karena sistem kerja mereka mengharuskan setiap sopir menunggu panggilan dari pihak pengelola untuk mendapatkan tugas baru. Ia sadar bahwa bis yang ia kendarai selama ini memiliki harga sewa yang jauh lebih murah dibandingkan dengan bis dari armada lain. Namun, meskipun harga sewanya lebih murah, upah yang diberikan kepada sopir dan kru bis justru lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain. Hal inilah yang membuat armada milik Haji Asrul selalu ramai peminat dan sopir-sopir pun tidak banyak yang mengeluh karena secara penghasilan mereka cukup terjamin. Namun, setelah kejadian yang ia alami, ia mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar harga murah dan kualitas bis yang bagus? Apakah ada alasan lain mengapa armada ini begitu laris, meskipun ada rumor-rumor mengerikan yang mulai beredar? Setelah mengalami sendiri kejadian aneh yang hampir merenggut nyawanya, dan seluruh rombongan yang ia bawa, Pak Handoyo tidak bisa mengabaikan perasaan resah yang terus mengganggunya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai berbagi cerita dengan sesama sopir bis yang bekerja di bawah naungan Haji Asrul. Ia ingin tahu apakah kejadian yang ia alami adalah sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya, ataukah hanya kebetulan yang ia alami seorang diri. Namun, semakin banyak ia berbicara, semakin banyak pula cerita-cerita lain yang ia dengar. Cerita yang justru membuatnya semakin merinding dan merasa bahwa apa yang ia alami bukanlah kejadian biasa. Dari mulut ke mulut, dari satu tempat ke tempat lain, cerita tentang bis-bis milik Haji Asrul mulai terungkap. Salah seorang sopir senior yang telah bekerja lebih lama di armada tersebut mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa kesuksesan Haji Asrul bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Dulu, ia hanyalah seorang pria biasa yang hidup dalam kesulitan ekonomi, bahkan sempat berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, entah bagaimana, dalam waktu yang relatif singkat, ia tiba-tiba memiliki kekayaan yang luar biasa. Armada bisnya bertambah dengan cepat, jumlahnya tidak lagi bisa dihitung dengan jari. Ia tidak hanya memiliki 1 atau 2 cabang, melainkan 3 cabang besar dengan puluhan unit bis yang selalu ramai disewa oleh pelanggan. Namun, di balik kesuksesan yang terlihat di permukaan, ada cerita lain yang jauh lebih kelam. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Haji Asrul tidak mendapatkan kekayaannya dengan cara yang biasa. Banyak yang mengatakan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Sesuatu yang melibatkan dunia gaib. Sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Pak Handoyo semakin terkejut ketika mendengar cerita tentang kecelakaan yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Ternyata, bis yang dimilikinya pernah mengalami insiden tragis yang menewaskan banyak penumpang. Cerita ini semakin mencengangkan ketika ia mengetahui bahwa pola kejadiannya hampir sama dengan apa yang ia alami. Bis yang sebelumnya berjalan normal, tiba-tiba menjadi oleng tanpa alasan yang jelas. Setir yang seharusnya bisa dikendalikan,
justru terasa berat atau bergerak sendiri. Dan yang paling aneh, dalam kecelakaan tersebut, hanya sopirnya yang selamat. Kesaksian dari sopir yang selamat dalam insiden itu pun membuat bulu kuduknya berdiri. Sopir itu mengaku bahwa sebelum kecelakaan terjadi, ia sempat melihat sesuatu yang menghalangi jalan di depannya. Sosok yang muncul tiba-tiba di hadapan bis membuatnya panik dan refleks membanting setir. Namun, apa yang dilihatnya bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Sosok itu, menurutnya, adalah sesuatu yang sangat besar, dengan mata merah menyala dan tubuh yang tidak bisa dijelaskan bentuknya. Mendengar cerita itu, Pak Handoyo mulai menghubungkan apa yang telah dialaminya sendiri dengan kejadian-kejadian serupa yang pernah terjadi di armada bis milik Haji Asrul. Rasa takut yang sempat mereda kini kembali menghantui pikirannya. Ia tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang bersembunyi di balik kesuksesan bosnya itu. Rumor yang beredar semakin jelas. Banyak yang percaya bahwa kecelakaan yang sering terjadi di bis milik Haji Asrul bukanlah kecelakaan biasa. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari tumbal pesugihan yang harus dibayar secara berkala. Bahwa setiap beberapa waktu sekali nyawa harus dikorbankan untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Meski awalnya Pak Handoyo tidak sepenuhnya percaya, semakin banyak cerita yang ia dengar, semakin sulit baginya untuk mengabaikan kenyataan yang ada. Apalagi kejadian yang ia alami sendiri begitu mirip dengan cerita-cerita yang ia dengar. Kejanggalan-kejanggalan yang ia rasakan selama perjalanan, peringatan dari santri yang kerasukan, serta keanehan pada bis yang ia kendarai semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dalam bisnis yang dijalankan oleh Haji Asrul. Namun, meskipun ia mulai mengetahui semua itu, ia tidak serta-merta langsung keluar dari pekerjaannya. Ia masih bertahan di armada tersebut selama beberapa bulan, mungkin karena ia masih membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Tetapi selama lebih dari setengah tahun itu, rasa takut tidak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Akhirnya, setelah mempertimbangkan banyak hal dan mendengar lebih banyak cerita, Pak Handoyo memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu. Ia tidak ingin menjadi bagian dari sesuatu yang ia tidak pahami sepenuhnya, apalagi jika itu melibatkan hal-hal yang berbahaya. Keputusannya untuk keluar bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena ia tidak ingin lagi berurusan dengan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya dan keluarganya. Seiring berjalannya waktu, kabar mengenai armada bis milik Haji Asrul mulai tersebar luas. Perlahan-lahan, bisnis yang dulu begitu sukses mulai mengalami kemunduran. Cabang-cabang yang dulu selalu ramai dengan pelanggan kini mulai sepi. Orang-orang yang dulunya memilih armada milik Haji Asrul karena harga sewanya yang murah, kini mulai berpikir dua kali. Terlalu banyak kejadian aneh yang terjadi. Terlalu banyak nyawa yang melayang tanpa alasan yang jelas. Pada akhirnya, armada bis yang dulu menjadi sumber kekayaan Haji Asrul mulai kehilangan daya tariknya. Satu persatu, cabangnya mulai ditutup. Bis-bis yang dulu selalu laris disewa kini terbengkalai. Orang-orang tidak lagi percaya, tidak lagi mau mengambil risiko dengan menyewa bis yang telah menyimpan begitu banyak kisah kelam. Dan bagaimana nasib Haji Asrul sendiri? Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya setelah bisnisnya perlahan meredup. Ada yang mengatakan bahwa ia memilih untuk berpindah usaha. Ada juga yang mengatakan bahwa ia mulai kehilangan semua yang telah ia bangun. Namun, satu hal yang pasti, bagi Pak Handoyo, pengalaman ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia tidak hanya belajar tentang dunia kerja, tetapi juga tentang sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tersembunyi di balik kesuksesan yang tampak di mata orang-orang. Dan sejak saat itu, ia selalu berhati-hati dalam memilih tempat bekerja, karena tidak semua keberhasilan yang terlihat di permukaan datang dengan cara yang wajar.